Mempercepat pemanfaatan EBT, PLN gandeng Pupuk Indonesia dan Aqua Power untuk produksi hidrogen dan amonia hijau. Jakarta, 17 September 2024, PT PLN, Persero, melalui subholding PLN Energi Primer Indonesia, PLN EP, dan PLN Indonesia Power, PLN EP, menegaskan komitmennya dalam meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan, EBT, di Indonesia. Komitmen ini ditunjukkan lewat penandatanganan Head of Terms, HOT, perjanjian pembelian hidrogen hijau bersama PT Pupuk Indonesia, Persero, dan Aqua Power dalam agenda Indonesia International Sustainability Forum, ISF, 2024. Direktur Utama PLN, Darmawan Prasojo menyampaikan, sebagai tulang punggung transisi energi di tanah air PLN siap mendukung langkah pemerintah dalam mencapai target Net Zero Emissions, NZT, di tahun 2060 atau lebih cepat. Dalam hal ini, PLN terus mengambil langkah strategis guna memperkaya peningkatan pemanfaatan EBT, salah satunya hidrogen. Darmawan menambahkan, kolaborasi ini merupakan bagian dari peta jalan 10 tahun Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor ekonomi hijau. Kolaborasi antar sesama BUMN dan mitra internasional seperti Aqua Power diharapkan mempercepat adopsi energi hijau di berbagai sektor serta memperkuat posisi Indonesia dalam mitigasi perubahan iklim di kancah global. Ini menjadi bukti we walk the talk, bahwa komitmen ini kami wujudkan dalam bentuk nyata. Kesepakatan ini menjadi langkah strategis bagi PLN dalam pengembangan hidrogen hijau sebagai bahan baku utama produksi amonia hijau dalam memperkuat ketahanan energi nasional, ujar Darmawan. Dalam kolaborasi ini Pupuk Indonesia akan bertindak sebagai off-taker hidrogen hijau yang diproduksi oleh Project Companies Hydrogen Plant dari Joint Development Agreement, JDA, bersama Aqua Power dan PLN. Direktur Utama Pupuk Indonesia, Rahmat Pribadi menyampaikan, kolaborasi strategis ini akan memastikan ketersediaan pasokan hidrogen hijau sebagai bahan baku utama produksi amonia hijau. Amonia hijau inilah yang selanjutnya dapat dimanfaatkan Pupuk Indonesia dalam produksi pupuk urea dan NPK, sehingga mendukung keberlangsungan pasokan bahan baku industri pupuk nasional. Kolaborasi dalam proyek ini tidak hanya sejalan dengan visi pemerintah menjalankan transisi energi, namun juga berkontribusi dalam membangun sistem ketahanan pangan yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia. Karena sumber daya tak terbarukan seperti gas alam pada akhirnya akan habis, ini merupakan langkah strategis kami untuk menggantikan gas alam dengan air, sehingga Pupuk Indonesia dapat terus memasok pupuk yang dibutuhkan petani dan tetap menjadi pemain kunci dalam mendukung ketahanan pangan nasional, jelas Rahmat. Direktur Gas BBM PLN EP, Rahmat Dewanto menjelaskan hidrogen hijau merupakan salah satu energi baru yang penting dalam mencapai target transisi energi. Saat ini, PLN memproduksi sekitar 203 ton hidrogen hijau per tahun dari 22 instalasi hidrogen yang didukung oleh Renewable Energy Certificate, REC, serta sumber panas bumi. Dia juga memaparkan bahwa PLN EP akan segera memulai pembangunan fasilitas hidrogen hijau dan pabrik amonia hijau di Jawa Timur, yang ditargetkan beroperasi pada tahun 2026 hingga 2027. Proyek ini diperkirakan dapat memproduksi 15 kilotones per annum, KTA, hidrogen hijau yang dapat diaplikasikan untuk berbagai keperluan industri, seperti produksi pupuk ramah lingkungan. Hidrogen hijau dan amonia hijau yang kami hasilkan akan mendukung sektor industri yang lebih bersih di Indonesia, serta memainkan peran kunci dalam upaya dekarbonisasi, tambahnya.